Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Pradana dari kelas 3F dengan akhiran NIM 260. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji independen sampel t-test dengan SPSS, data kelas eksperimen dan kelas kontrol yang berpedoman pada video dari Budeno. Konsep dasar uji independen sampel t-test. Uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat uji statistik parametrik berdistribusi normal dan homogen. Bisa kita lihat untuk catatan dari saya, uji independen sampel t-test dengan SPSS ada di sebelah kiri dengan PDF. Di sebelah kiri ini ya. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan to-tail lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai signifikan to-tail lebih besar 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. HO adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. HA adalah ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Langsung saja kita akan beralih ke uji independennya. Cara untuk menguji independen, kita masuk ke SPSS. Ini adalah tampilan awal dari SPSS-nya. Lalu kita akan beralih ke variable view. Ini ada name. Di bawah name kita tuliskan hasil, dan di bawahnya akan nanti kita tuliskan model ya, model. Setelah itu labelnya, untuk yang label bagian hasil kita tuliskan hasil belajar siswa, hasil belajar siswa. Setelah itu di bawahnya kita akan tulis siswa, model pembelajaran. Kita tidak perlu siswa ya, kita tulis model pembelajaran saja. Setelah itu yang di sebelah kanan model pembelajaran kita klik yang bagian sininya, ini kita klik, nanti akan keluar tabel seperti ini. Untuk model pembelajaran karena ada dua, saya akan tuliskan value-nya dengan angka 1 untuk model pembelajaran 1. Untuk model pembelajaran 1. Untuk model pembelajaran A maksud saya. Untuk model pembelajaran A, dan value yang kedua itu untuk model pembelajaran B. Model pembelajaran B. Setelah itu kita klik OK. Akan keluar seperti ini. Kita kembali ke data view yang pojok kiri bawah tadi. Ini adalah hasil dan model. Ini adalah hasil dari kreasi kita dari variable view. Setelah itu kita masuk ke Excel, yang mana data kita berada dalam Excel. Ini adalah data dari hasil belajar bahasa Inggris dari kelas A dan kelas B dengan berbagai model dengan berbeda model pembelajarannya ya. Yang A ini model pembelajaran A, dan yang B ini adalah model pembelajaran B. Ini saya ganti aja untuk modelnya, tulisannya model A, terus yang ini model B agar lebih jelas. Setelah itu yang model A kita kopikan semua ke dalam hasil, kolom hasil yang ada di SPSS. Setelah itu kita paste. Masih agak terpatah. Setelah kita paste akan keluar hasilnya seperti ini tadi. Terus kita kembali ke Excel dan kita akan tuliskan yang model A, kita tuliskan angka 1. Setelah itu kita copy, tarik ke bawah hingga ke ujung. Terus yang sebelah kanannya kita tulis angka 2, sama kita kopikan ke bawah hingga ke ujung. Terus yang satu ini kita copy, kita masukkan ke SPSS yang bagian model. Bagian model kita
masukkan semua. Setelah itu yang bagian hasil kita masukkan, yang bagian model B ini kita copy, masukkan ke dalam SPSS yang di bawah dari hasil model A tadi. Setelah itu yang model B kita fungsikan ke kode 2, kita kopikan ke model yang di bawahnya model B ini yang kedua. Setelah itu kita akan uji normalitas dan homogenitas. Kita klik yang analis yang berada di atas, kita klik, terus kita beralih ke deskriptif statistik. Setelah itu kita masuk ke explore. Hasil belajar siswa kita masukkan ke dependent list, dan model pembelajaran kita masukkan factor list. Setelah itu kita masuk ke plot, dan untuk plots, normality plot with test ini kita centang, terus yang non ini kita alihkan ke power estimation. Klik continue, klik OK. Kita akan menunggu untuk outputnya. Nah, ini ada test of normality, ini adalah uji normalitas, dan di bawahnya adalah test of homogeneity, ini adalah uji homogenitas ya. Untuk uji normalitas kita lihat ada pembelajaran A dan pembelajaran B. Kita bisa lihat untuk Kolmogorov-Smirnov signifikannya 200, untuk yang pembelajaran B sama 200, yang mana artinya lebih besar dari 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa model pembelajaran A dan model pembelajaran B ini lulus dari uji normalitas. Dan Shapiro-Wilk ini sama saja, untuk signifikannya lebih dari 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa model pembelajaran A dan B ini lebih dari 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk uji normalitasnya ini lulus. Untuk tes homogenitas kita lihat di based on mean, kita lihat bahwa signifikannya 373, yang artinya ini melebihi 0,05, yang mana artinya bahwa untuk data ini telah lulus dari uji homogeneity. Setelah itu kita close datanya. Setelah kita cek uji normality dan uji homogeneity, setelah itu kita uji independent. Kita klik analis, terus ke compare means. Setelah itu kita ke independent sample t-test. Hasil belajar siswa kita masukkan test variabel, dan model pembelajaran kita masukkan grup variabel. Define group. Untuk grup 1 karena saya memakai kode 1, saya tuliskan 1. Untuk grup 2 saya tuliskan 2. Klik continue dan klik OK. Setelah itu kita tunggu untuk outputnya. Nah, di sini sudah keluar untuk output independent test. Di sini bisa kita lihat bahwa independent sample test untuk equal variance assumed, karena kita menggunakan uji homogeneity, sehingga kita lihat yang equal variance assumed. Kita bisa lihat bahwa signifikan to tell hasilnya lebih dari 0,05. Bisa kita lihat untuk datanya di sini. Jika yang dasar pengambilan keputusan kita lihat, jika nilai signifikan to tell lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilainya lebih besar dari signifikan to tell, maka kita bisa lihat bahwa HO diterima dan HA ditolak. Karena di sini nilai di SPSS bisa kita lihat bahwa nilai signifikan to tell 0 ini bisa kita lihat yaitu 591, yang mana artinya bahwa nilai dari SPSS data yang saya input itu lebih besar dari 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak, yang mana artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan model pembelajaran siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan model
model pembelajaran siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Sehingga sudah kita simpulkan bahwa model pembelajaran A dan B ini tidak ada perbedaan dari uji independen. Itu tadi adalah langkah-langkah untuk uji independen sample t-test dengan SPSS. Untuk sementara saya akhiri. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.